Allahumma badah. Kita berdoa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azwaji wa aulatil kiram jami'a ulaikum la yusyriku bihi wa Aina makanu sallallahu wa syara'a wa ala ma nahu bi salatu salihun al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin. Kita masih ada di bab al-aqil, yakni orang yang akalnya normal, adalah man kana bima huwa aqall afrahu minhu bima huwa yafna. Orang yang terhadap perkara-perkara yang abadi, nikmat-nikmat yang jangka panjang, itu tentu lebih senang, lebih bergairah daripada nyikapi nikmat-nikmat yang sifatnya sangat sementara. Itu namanya orang normal akalnya. Itu kita masih di bab itu ya. Nah, ini belum beranjak dari bab itu. Sehingga kita semestinya paham bahwa apapun yang ada di dunia ini bisa sewaktu-waktu datang dan pergi, adalah perkara yang sangat sementara. Nah, kalau akhirat adalah perkara yang abadi, maka semestinya kita kalau disuruh milih, orang sebagai orang normal ya, mesti milih sesuatu yang abadi, jangka panjang, dibanding sesuatu yang sementara. Cepet banget pokoknya kita ini. Dulu segumpal darah, daging, terus kemudian jadi bayi, remaja, besar, tua, mati, gantian urip. Tentang. Nah, sementara di akhirat itu abadi. Mestinya hari ini kita ini lebih bahagia mendengarkan, merasakan nikmat-nikmat yang bernuansa abadi. Kalau kemarin sudah saya guyoni, kira-kira jenengan nambah rumah yang di samping rumah itu dengan rumah yang ada di surga ini secara jujur tertarik yang mana? Nah, sebelah rumah yang ada di rumah kita masing-masing itu ya. Maka itu artinya kita ini orang yang akalnya itu kurang normal. Ya sudahlah, kita ngambil kata sepakat, wishing penting kita boleh senang sama dunia asal yang kita hilangkan apa? Bangetnya. Karena senang banget itu pasti nanti akan menghasilkan susah banget. Nek senang tok itu ya paling nanti ada apa-apa ya susah sedikit. Kemarin sampai situ, kemudian ditambahin lagi kemarin. Fasarafa an hadi dar mughdiyan wa arada anha mudiyan falam yattakhidha watanan wala ja'alaha sakinan. Bagi orang-orang yang akalnya normal itu, maka dia tidak akan menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal. Sebab dunia ini adalah tempat yang akan kita tinggal. Itu terakhir begitu. Nah, sekarang yang hari ini. Bal anhadal himmah fiha ila Allah Ta'ala wa sara fiha
musta'inan bihi fil qudumi alaihi. Orang yang akalnya normal itu orang yang sangat tertarik, sangat hasrat, sangat cinta, sangat menggebu-gebu untuk bersama Allah atau menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu wasara fiha musta'inan bihi. Dalam menuju Allah itu memohon pertolongan kepada Allah. Berarti ada 2 poin untuk yang hari ini setelah tadi saya review yang ngaji-ngaji kemarin 2 pekan yang lalu, bahwa orang yang akalnya itu normal setelah tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal, terus ngapain? Bal anhadul himmah fiha ilallah. Orang yang akalnya normal itu dia anhadul tangi, gumbrigah, senang al-himmah, memiliki cita-cita fiha di dalam dunia ini, cita-citanya di dunia. Kemana cita-citanya? Ilallahi ta'ala, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah memiliki cita-cita, aku mau sampai kepada Allah, aku mau sampai kepada kecintaanku kepada Allah, aku sangat berhasrat menuju Allah. Wasara fiha musta'inan bi, dalam menujunya itu memohon pertolongan. Fil qudumi, dalam menghadap atau melangkah. Ini namanya orang-orang yang normal akalnya, orang normal akalnya. Jadi kalau sebenarnya orang normal akalnya itu kalau ditanya apa cita-citamu, cita-cita akhirat lah. Cita-citanya apa? Akhirat. Apa yang menggembirakanmu? Ya akhirat lah. Apa yang paling mengkhawatirkan, menyusahkanmu? Akhirat lah. Tapi jadi kita walen gue, Masya Allah. Apalagi saya yang masih muda-muda seperti ini, kayaknya udah kepikiran lah akhirat. Masya Allah. Baik, saya lanjutkan. Tadi saya katakan ada 2 poin. Poin yang pertama adalah mengumpulkan himmah, memupuk semangat, merangkai cita-cita ilallahi, menuju Allah. Itu adalah menjadi aktivitas harian, Jadi kalau hari-hari kita isi dengan menumbuhkan kerinduan kepada Allah, menumbuhkan rasa terima kasih kepada Allah, itu adalah aktivitas harian. Kalau dalam aktivitas hariannya kita ini kan aktivitasnya kan macam-macam ya. Saya kadang ngaji, kadang nyetir, kadang macam-macam lah. Itu terus bagaimana pada saat aktivitas harian? Maka ketahuilah fa'lam annal inhab al-himmah ilallah, bahwasanya merangkai cita-cita, merangkai cinta, menumbuhkan rasa rindu, memupuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji-muji Allah, itu adalah aktivitas hati. Napa wau? Aktivitas hati. Dadi ceritane kena karo disami. Mung kadang nek dhewe wis nang kantor nang ndi lali ngoten. Adalah asli kena disambi. Nah disambi ini untuk kesini apa? Ya setiap aktivitas kita sesuai peran kita masing-masing ya. Dagang, ngantor atau di sawah dan sebagainya, itu sebenarnya ada hal-hal yang memicu atau menjadi tema-tema kecil himmah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh dalam hal masalah tawakal, kasih contoh dikit-dikit aja ya. Dulu pernah saya cerita, Malik bin Dinar itu dia menuju ke atas gunung,
sambil bawa ya semacam ember sama ciduk atau apa karena lagi kesulitan air. Dia bilang begini, oh itu di sana ada genangan air, ada kijang-kijang yang sedang pada minum air. Dengan ember ini saya akan kumpulkan itu air, lumayanlah. Dengan ember ini saya bisa mengumpulkan minum, keluarga saya bisa minum setidaknya 2 atau 3 hari cukup lah. Langsung itu Malik bin Dinar datang menuju lembah, itu kijang-kijang pada pergi. Begitu sampai di tempat yang tadinya ada air, itu airnya melebuming tanah, apa istilahnya, meresep, entek habis bersih, nah, kering, nang atin gerundel. Lagi piye to? Kita yang setiap hari sholat melawan itu orang banyu nih, kita sholat orang lah. Namanya juga para kekasih Allah. Langsung qol hatif itu berkata, ya suara hakiki. Itu jelas beda wahai Malik. Itu kijang-kijang itu tawakalnya, dia minumnya itu tawakalnya itu kepada Allah, dia berserahnya kepada Allah. Engkau ngandalkan ember mau jadi nunggu telung dino. Yang saya mau katakan bukan masalah kisah ini, tapi kita lihat kisah ini. Bukan masalah 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, 2 triliun. Tapi pelajaran tauhidnya mana? Malik bin Dinar cukup dengan ember air, sing regane nek cara nang Indonesia ini perkara murah, tapi pelajaran tauhidnya itu sampai akhirat. Kita butuh 1 juta, 10 juta, 1 miliar, 10 miliar belum tentu nemu pelajaran tauhidnya. Pun paham dulu ini. Dunia cukup perkara segera terus bareng ngono istighfar, astagfirullah. Iya, aku keliru berharap. Mestinya tidak mengandalkan ini, tapi masalah rezeki Gusti. Bukan masalah berapa jumlahnya, tapi seberapa membuat kita ini iling mendapatkan pelajaran tawakal, mendapatkan pelajaran tauhid dari kejadian-kejadian itu. Tadi sudah saya sampaikan, inhadul himmah ilallah, memupuk semangat menuju Allah, memupuk kerinduan menuju Allah, merangkai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, itu aktivitas apa tadi? Hati. Jadi bisa karo di sambi. Nah, karena karo di sambi bukan soal apa profesi kita, karena profesi sekedar tani saja ada orang-orang yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin dia belum melihat biji kacangnya, hari ini sudah melihat. Kaya sujud syukur. Ini barangkali nek ana wong sugih liwat nang kono, ngopoi trimo kacang urip ngono sujud syukur. Bukan masalah kacang atau 1 miliar 2 miliar, itu bukan. Pelajaran tauhidnya. Sampai sini pun paham nggih? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu. Kemudian lagi ini masih kita tekankan, ya, inhadul himmah ilallah, memupuk semangat menuju Allah, entah itu dengan jalur syukur, dengan jalur tawakal, dengan jalur husnudzan kepada Allah, dengan jalur zikrullah, nyebut-nyebut asma Allah. Ini adalah sifatnya hati, atau dia aktivitas hati, sehingga bisa disambi oleh setiap apapun profesinya, oleh setiap apapun profesinya, asal tentu profesi yang secara syariat itu dibenarkan. Nah, kasih contoh lain lagi, misalkan nih terkait masalah syukur, ya, terkait masalah syukur tadi sudah, ya,
Ada orang tani terima lombok urip bisa sampai sujud syukur lek muni alhamdulillah meresep tekan hati. Ini bukan masalah lombok, permasalahan ya Allah Gusti Allah ngatekke masalah ini. Ya. Contoh lain lagi masalah misalkan husnudzonnya. Misalkan apa? Husnudzon. Dengan sekeca pundi diparingi pilek husnudzon karo sudah bisa husnudzon dengan Allah, bahwa Allah pasti akan ngasih hikmah atau mendadak ngenteni kanker. Kan kudune ora kudu perkara gedhe nek untuk putuh eling karo Gusti Allah. Leres mboten? Cukup sing cilik-cilik lah eling karo Gusti Allah. Ada orang yang barangkali sudah sekian, wah masya Allah luar biasa, belum juga eling, tapi ada orang yang paling terima kesandung yang nyebut Gusti Allah leren-leren. Ini udah diceritain nang ngarepe bojone, ya Allah Bu, mau ke aku kesandung Bu, bludang ngono. Ya Allah, untung sing kesandung mung sikil kutok semene iki. Masyaallah. Gusti Allah ki jan apian tenan ya. Sing kok ngene iki mesti ana hikmahe, mungkin aku terus jadi telat iki Gusti Allah sayang. Iso lho tekan kudu. Padahal terima mung kesandung. Tapi ada orang yang sampai Masya Allah sing keren-keren, sing gede-gede. Ngono ya ijik masih mbulet terkait belum juga eling kepada Allah. Jadi pun jelas nggih bab inhadul himmah ilallah, memupuk semangat menuju Allah. Apakah itu jalurnya zikrullah tadi kesandung istighfari iso ping 1000. Kan itu lebih baik daripada dadak penyakit yang keren-keren terus kemudian istighfar, kan di ora kudu sing keren-keren lah, pilek wis cukup lah ya. Gitu betul. Masyaallah. Jalur zikrullah atau jalur husnudzon kepada Allah, jalur syukur kepada Allah, niku aslinya pembahasan cilik-cilik ngono. Untuk ngerasake syukur kepada Allah kan janjane ora kudu ngenteni mobil sing larang-larang, masih gede-gede. Cukup terima Masya Allah, ora tahu request punya kaki yang bisa berjalan kok ya nyatane diparingi. Seumur hidup tidak pernah berdoa ya Allah jadikan telinga bisa mendengar kok ya diparingi. Seumur hidup tidak pernah request meripat kanan kiri nangar kok ya diparingi nangar. Itu kan sudah sing penting tekan Gusti Allah gitu. Ora kudu bangsa makan sing kudu enak sing nopo buat. Jadi pembahasannya itu adalah inhadul himmah ilallah itu bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, profesi apapun. Karena inhadul himmah ilallah adalah aktivitas nopo hati. Nek soal contoh dohirnya, kalau pinten sih rakutu sing gede-gede, untuk syukur rakutu ngenteni sing bangsa apa mobil Ferrari, mau Alphard, mau buat sakit melampah dengan muni alhamdulillah terus tekan Gusti Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu tema yang satu pertama. Setelah inhadul himmah ilallah, ada semangat memupuk rindu. Aduh sedih, wah Gusti Allah apian tenan. Ada semangat cinta kepada Allah. Ada zikir-zikir kepada Allah yang terulang-ulang. Ada rangkaian kata-kata terima kasih kepada Allah yang gemuruh di dalam hati itu. Maka wasara fiha musta'inan bihi fil qudumi alaihi. Kemudian orang ini cancut tali wondo, bergerak melakukan sebuah amal dengan mohon pertolongan kepada Allah. Maksudnya apa? Nek jam waktu sholat tumrap orang bagi orang yang dia sudah mengukir rindu sejak pagi atau sejak minimal jam 10, jangan pas jam 10 kok ono kejadian apa dadi eling Gusti Allah.
Ono seneng dadi syukur marang Gusti Allah, ono susah dadi zikir karo Gusti Allah. Jam sekitar jam 10-an seperti itu ada memupuk kerinduan, memuji-muji Allah. Mesti ingat ya, haji kita di bulan-bulan lalu, orang mukmin itu kesibukannya apa? Memuji Allah. Nanti begitu tung 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 belum langsung Allahu Akbar. Niku lega banget ya, alhamdulillah. Zuhur ketemu alhamdulillah. Nah, jam 10 itu belas railing begitu tuh cepet Masya Allah. Jadi setelah tung duhur, takbir duhur atau adzan duhur itu langsung musta'inan bihi, langsung minta tolong sama Allah. Ya Allah, saya bisa sholat, saya bisa sampai masjid bukan karena diri saya, tapi karena pertolongan Engkau. Ingat kata-kata musta'inan bihi ini, minta tolong pada Allah. Kenapa? Nah ini ada hal penting. Qala Abu Muhammad, Masya Allah, tiara patut beriman. Qala Abu Muhammad Al-Jarir radhiyallahu anhu, man tawahhama anna amalan min a'malihi yusiluhu ila ma'mulihil a'la au ila adna faqad dhalla an tariqihi. Siapa orang yang memiliki keyakinan bahwa sholatnya inilah yang menuju Allah, maka orang tersebut sholatnya itulah yang menuju Allah, dan tidak sholat berarti tidak menuju Allah, misalnya begitu, faqad dhalla an tariqihi, maka dia telah tersesat dari jalan menuju Allah. Nah, terus siapa yang membuat kita sampai kepada Allah? Ya pertolongan Allah, bukan amal kita, tapi apa? Pertolongan Allah, pertolongan Allah. Jadi beda loh, menuju Allah menggunakan amal sama menuju Allah karena pertolongan Allah itu beda. Tapi jangan mungkin karena agak kabur perbedaannya, jadi tipis-tipis piye gitu ya, tipis-tipis lah. Ini tak paringi satu ungkapan yang bisa insya Allah memahamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, udah hilang di bawah. Nah niki, Allahumma inna maghfirataka arja, pernah saya terangkan min amali. Nah ini, Allahumma inna rahmataka arja min amali. Ya Allah, sesungguhnya rahmat Engkau lebih aku harapkan daripada amalku. Kenapa? Karena kalau berjalannya menuju Allah itu kita yakini karena amal kita, itu nanti begitu dijak hitung-hitungan karo Gusti Allah langsung kalah. Ini tetap langsung kalah. Sudah berulang kali saya sampaikan. Di sini kan wajahnya orang soleh-soleh semua. Wajah menunggu azan lah ya nek sholatnya. Nunggu azan atau nunggu qomat? Nunggu azan lah ya, nunggu azan. Sregep kabeh. Nah, sedisiplin apapun kita dengan disiplinnya Allah ngasih nikmat itu, disiplin siapa? Nikmat misalkan detak jantung, denyut nadi, nafas, oksigen dan sebagainya. Sama disiplinnya kita sholat, disiplin kita sholat atau disiplin Allah ngasih nikmat. Lalu kemudian akhirnya kita mengandalkan amal menuju Allah, dan akhirnya Allah pun menerima kita dengan transaksi
Karena kita dari awal transaksi, ya Allah, aku menujumu itu karena amalku. Ya sudah, kalau engkau menujumu karena amalku, amalmu telah aku bayar. Kira-kira banyak yang dari Allah atau banyak yang dari kita? Banyak yang dari Allah. Dewe orang mung babu, entek resi, entek resi. Maka pada saat beramal disertailah bahwa amal bernama sholat, misalnya ini agak sedikit bulat dikit, amal bernama sholat itu adalah yang membuat kita menuju Allah karena rahmat Gusti Allah, bukan karena sholatnya kita. Karena sholat dewi, begitu kita mau mengandalkan sholat kita dikoreksi bagian sholatnya saja sudah amburadul, betul nggak? Kita ini mau terima ngelakoni, muka-muka sing nyempurnake Gusti Allah. Dan dewi ngelakoni siji kaya kene Gusti Allah sing 99. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu baru contoh bernama apa? Sholat. Contoh lain lagi bernama ngurumati orang sepuh. Ngurumati apa? Orang sepuh. Saya semalam itu baca kitab, namanya kitab Tarikh Ad-Dimashq. Itu ada orang, masya Allah, ngurumati wong sepuh yang sudah gerah sakit, ngurumati. Kan kita ini kadang-kadang tidak tahu bahwa diri kita ini sebenarnya sekedar absen atau kita ini berkualitas, kan ora cetha. Nah, ini saya lah contohnya, misalkan lagi gerah gitu, gantian sama Jini gitu kan, kayak nih janjinya kan mau absen tok. Iya rapat tiup birrul walidain. Begitu dengar kisah itu langsung lemes. Ada seorang anak itu ngurumati wong sepuhnya yang sudah mulai sakit, terus meninggal. Orang tuanya meninggal. Nah, pada saat malam dia mimpi seolah semuanya terjadi, kiamat begitu. Pada saat orang tuanya mau masuk surga, dia itu orang bilang, Bu, aku melu Bu, wong aku ngurumati jenengan. Ibuke ngendikane ngeten, ngurumati piye? Wong kowe ngurumati karo aku arep batek kapan matiku kok. Jadi ternyata kita ngurumati wong tua wong sekedar absen, tidak sekedar pen ono gitu ya, pen tampil gitu, bukan benar-benar lillah. Oleh karena itu, maka yang namanya amal kita ini, masya Allah, bukan andalan. Yang harus kita andalkan adalah rahmat Allah. Sholat, bareng sholat ya Allah, nih antar sholat kula sing aku ya Allah, panjenengan ngapunten. Sesungguhnya bukan sholatku ini, tapi rahmat Engkau ya Allah. Sholat saya ini hanya sekian persen, selebihnya yang 100% adalah rahmat Engkau. Dan sholat, birrul walidain pun sama. Ya Allah, gila jujur-jujuran saya birrul walidain. Aslinya ini janjian ini coro ati direkam waktu sini jelailah. Maka ya Allah, sing semonten niki panjenengan rahmati ya Allah. Alias kita tidak mengandalkan amal kita, tapi kita andalkan napa wau? Pertolongan Gusti Allah. Maka kembali lagi ke tema, yuk kita kembali lagi ke tema. Bal anhadul himmah fiha ilallah ta'ala. Pertama yang namanya orang akil baik paham ya? Orang yang akalnya normal. Tuh pokoknya ngaji kita itu nyambung terus ini. Akalnya normal itu dia menghimpun himmah, semangat ya, kerinduan, kesyukuran, husnudzon kepada Allah. Itu aktivitasnya ada di mana tadi? Hati. Sehingga siapapun bisa
melakukan sambil apapun, sambil aktivitas apapun. Setelah ada inhadul himmah, memupuk semangat menuju Allah di dalam hati, kemudian wasara fiha musta'inan bihi fil qudum alaihi. Cancut naliwondo segera bergerak pada saat dipanggil. Kalau itu sholat ya sholat, kalau itu panggilan sodakoh ya panggilan sodakoh, kalau itu panggilan birrul walidain ya panggilan birrul walidain. Panggilan itu tidak usah bingung-bingung dengan makna nih kejadian yang tenang ya. Panggilan bermanfaat kepada masyarakat ya bermanfaat pada masyarakat. Panggilan bermanfaat saya berarti panggilan mulang ya panggilan mulang. Nah, cancut taliwondo bismillahirrahmanirrahim, bergeraklah dalam amal sembari tidak mengandalkan amal. Kita memang harus banyak amalnya, tapi bukan mengandalkan amal. Nek sing diandel kita tetap rahmati Gusti Allah. Karena sering tertipu diri kita, tumeh amali okeh, akhirnya ngandelke amal. Wah, begitu ngambil amal berarti kan ngajak transaksi dengan siapa? Allah. Gusti Allah transaksi ya wis nek pengen hitung-hitungan. Kita hitung salatmu piro saniki piro lek anu oksigen belum lagi ini wah ya. Bukan hanya babu. Hati kita apa? Minus ya. Inna rahmatakallah, inna rahmataka ya Allah. Sesungguhnya rahmat engkau arja min amali, lebih aku harapkan daripada nopo amal-amalku. Sebab amal-amal kita ini belum sampai dihisab di hadapan Allah. Kita uji hisab kita sendiri saja kadang-kadang wis pengen guyul. Poso ternyata ya setengah-setengah nih kula nggih. Merubah jadwal makan kok. Ingat tahu tejang belum buatan maaf poso, tapi mungkin dalu nih lebaran kering kadang-kadang muter lewat. Lupa jadwal makan. Ini belum dihisap dengar Gusti Allah, ini baru dihisap oleh diri. Sholat nih mulai takbir sampai salam nih sing eling piro sing ora eling piro dah. Maka inna rahmatullahi arja min amali. Ya. Rahmat Allah itu lebih kita harapkan daripada amal kita sendiri. Yo karo ngamal, yo karo ngarep-arep rahmati Gusti Allah. Ya nek orang-orang yang amalnya sedikit itu kadang-kadang malah selamat dari mengandalkan amal, selamat dari takabur. Panjenengan niku lho tiang-tiang soleh niku masya Allah wajah-wajah sebelum adzan kan. Wajah-wajah ahli sedekah, wajah-wajah nolong orang dan sebagainya itu rentan sekali akhirnya mengandalkan amal. Makanya ngaji seperti ini katanya butuh diulang-ulang. Ya Allah ya Rahmanirrahim. Masya Allah. Inna rahmatullah arja min amali. Sesungguhnya rahmat Allah itu lebih kita harapkan daripada amal kita sendiri. Jadi karo ngamal, karo ngarep-arep rahmati Gusti Allah. Itu dua tema yang hari ini bisa kami sampaikan. Silahkan barangkali mau ada yang didiskusikan. Minta tolong Mas Dani untuk bawa mic. Ada yang mau didiskusikan. Yang pertama adalah merajut rindu kepada Allah, memupuk semangat menuju Allah. Begitu datangnya panggilan kan langsung melesat kita. Mung melesatnya diling-iling disertai mengandalkan rahmat Allah. Itu jenengannya wong nur normal. Kan kedua masih tahta kaulihi bab akalin normal toh. Pinter terbahasa lagi. Oh iya. Tidak ada, ya alhamdulillah. Baik, jalan tambahin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita pahami, lo daripada nambahin contoh mawon ini, karena besok pembahasannya berbeda. Lo nambahin contoh mawon.
inhadul himmah ilallah, memupuk semangat menuju Allah, merencanakan keindahan-keindahan bersama Allah. Itu penting. Kenapa? Karena hati kita ini tidak bisa kosong, selalu akan diisi. Kalau tidak diisi dengan zikrullah, nanti akan isinya zikir sing macam-macam tuh. Betul atau tidak? Kalau hati ini tidak disibukkan dengan rencana-rencana menuju Allah, nanti hati ini akan diumbang-ambing oleh semua. Sing paling kroso kula nek dong pas umrah. Pokok ya karena jenengane wong desa kula niku umrah kan wong sing macem-macem teng bandara gitu. Bandara sing putih banget. Ono sing dilalah-lali nganggo klambi kaliten ngene macam-macam. Ini nek lepas dari inhadul himmah ilallah, memupuk cinta karo Gusti Allah. Lali karo seperti itu, tiba-tiba isine ngomentari wong liya ati niki. Lulur semua bener. Iki kula nek jenengan nggih. Kan gitu. Ini jadi ada mafhum mukhalafah ya. Jadi nanti kalau selesai nggak ada pertanyaan ya saya balik pertanyaan. Memang kalau nggak begitu bagaimana? Kalau tidak inhadul himmah bagaimana? Kalau tidak inhadul himmah, hati kita diisi oleh perkara-perkara yang buruk. Ana wong meneng wae koyo patung. Ana wong ngomong cerewete ngomong. Ya. Ati lho atine dhewe. Liar mboten. Liar tenan iku, masyaallah. Ana wong ayu, kok ora nggo aku tuh ya apa? Ana wong elek, wong lucu men to ya. Jadi atine ya liar banget. Nek kelas kita ya istighfar lah. Kelas para sahabat itu saking-sakingnya kaget geter pada saat turunnya ayat akhir surah Al-Baqarah itu. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Terus au tukhfuhu yuhasibkum billah. Nangis guguk para sahabat. Dewe yo biasa-biasa wae, ndablek-ndablek. Para sahabat niku nangis. Apa yang kau dohirkan dan apa yang kau simpan di dalam hati semuanya dihisab. Para sahabat nangis. Yang paling habis-habisan nangis itu Sayyidina Umar. Untuk kita ini sudah ngaji usul fikih ya. Di dalam usul fikih itu bahwa ayat itu sudah dinasakh. Dinasakh. Ayat yang menghapusnya, menghapus secara substansi ya, bukan menghapus secara lafadznya, adalah la yukallifullah nafsan illa ya wis mamune. Lah terus pripun carane ngomong ya niki kita lagi bahas inhadul himmah ilallah, memupuk cinta bersama Allah, memupuk semangat, memupuk kerinduan, memupuk syukur, memupuk husnudzon bersama Allah di aktivitas harian kita. Orang kudu nang masjid pas aktivitas harian. Kalau ini tidak dilakukan ya tadi itu kembali nanti liar banget. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan ya nanti. Lho kok enten kelewat-kelewate, kula ning sing bisa enten kelewat-kelewate, kadang delok HP, kadang nek dong pas ngaji niku, ngaji nek bapak-bapak kata iki aman. Tadi siang saya ngaji ibu-ibu dan muda-muda, ya Allah. Gliyeng-gliyeng. Poso-poso ngene lah. Nah, kula terus eling la yukallifu nafsan illa wus'aha. Ya Rahman ya Rahim. Semoga-moga Gusti Allah ngapunten nggih. Pas maghrib nggih. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya Rasul sallallahu Muhammad kesuduan di gaman Tuhan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.